Di sebuah desa yang jauh dari sana, hiduplah seorang petani baik hati bernama Pak Tono. Suatu hari, saat Pak Tono sedang membersihkan ladangnya, ia menemukan sesuatu yang sangat ajaib di tengah-tengah tanaman wortelnya. Pak Tono pun terkejut. Wah, apa ini? Sebuah wortel yang begitu besar dan berkilauan. Ini pasti wortel ajaib. Tanpa ragu-ragu, Pak Tono memutuskan untuk membagikan wortel ajaib tersebut kepada penduduk desa. Dia memasak sup wortel untuk disajikan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Pak Tono berbicara kepada tetangga-tetangganya. Ayo, mari kita nikmati sup wortel ajaib ini bersama-sama. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Ketika penduduk desa mengetahui tentang kebaikan hati Pak Tono dan wortel ajaibnya, mereka sangat kagum dan bersyukur. Mereka mulai menyebarkan cerita tentang kebaikan Pak Tono dan bagaimana wortel ajaib itu telah membantu mereka. Warga desa berbicara satu sama lain. Pak Tono itu sungguh luar biasa ya. Kebaikannya telah memberkahi kita semua. Suatu malam, ketika Pak Tono sedang duduk di teras rumahnya, datanglah seorang anak muda yang bernama Andi. Andi adalah anak yang baik hati dan penuh semangat. Dengan antusias, Andi berbincang dengan Pak Tono. Pak Tono, saya ingin menjadi petani seperti Pak Tono dan membantu orang-orang di desa ini. Bisakah Anda mengajari saya? Pak Tono pun tersenyum. Tentu, Andi. Mari kita mulai besok pagi. Mulai hari itu, Pak Tono mulai mengajarkan Andi segala hal tentang pertanian. Mereka bekerja keras setiap hari di ladang, menanam dan merawat tanaman dengan penuh perhatian. Pak Tono pun memberi arahan kepada Andi. Andi, tanaman perlu diberi air dengan benar dan diberi pupuk agar tumbuh subur. Dengan antusias, Andi pun menyaut. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak Tono. Berkat kerja keras mereka, tanaman di ladang Pak Tono dan Andi mulai berkembang dengan baik. Mereka memiliki panen yang melimpah dan dapat membagikan hasil panen kepada seluruh desa. Warga desa pun sangat terharu. Terima kasih Pak Tono dan Andi atas hasil panen yang melimpah ini. Kami semua sangat bersyukur. Suatu hari, berita tentang kebaikan hati Pak Tono dan Andi telah mencapai telinga raja di istana. Raja yang baik hati ingin segera bertemu dengan mereka dan menghargai dedikasi mereka terhadap desa. Raja pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono. Saya sangat terkesan dengan kerja keras dan kebaikan hati kalian berdua. Kalian berdua akan diundang ke istana untuk menerima penghargaan atas jasa-jasa kalian. Pak Tono dan Andi merasa sangat terhormat ketika mereka diundang ke istana untuk menerima penghargaan dari raja. Mereka diberi medali emas sebagai penghargaan atas kontribusi mereka terhadap kesejahteraan desa. Raja pun memberikan penghargaan. Terima kasih Pak Tono dan Andi atas dedikasi dan pengorbanan kalian. Desa ini sangat beruntung memiliki kalian berdua. Setelah menerima penghargaan dari raja, Pak Tono dan Andi bersumpah untuk terus bekerja keras dan membantu orang-orang di sekitar mereka. Mereka berdua berjanji untuk melanjutkan warisan kebaikan yang telah mereka mulai.
Pak Tono berbicara kepada Andi. Andi, kamu adalah penerusku yang hebat. Teruslah menjaga kebaikan hatimu dan membantu orang lain. Akhirnya, Pak Tono dan Andi melanjutkan hidup mereka sebagai petani yang dihormati dan dikagumi oleh semua orang di desa. Kebaikan hati mereka dan wortel ajaib telah meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah desa. Warga desa mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono dan Andi. Terima kasih Pak Tono dan Andi atas semua yang telah kalian lakukan untuk kami. Kebaikan kalian akan selalu kami kenang dan kami hargai. Setelah menerima penghargaan dari raja, desa mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan Pak Tono dan Andi. Semua penduduk desa berkumpul di lapangan untuk berpesta dan bersuka cita. Orang-orang menari dan menyanyi di sekitar api unggun yang besar sambil memainkan musik tradisional khas desa. Meja-meja dipenuhi dengan hidangan lezat yang disiapkan oleh penduduk desa, termasuk sup wortel ajaib buatan Pak Tono. Di tengah perayaan, Pak Tono dan Andi berbicara kepada penduduk desa tentang rencana mereka untuk masa depan. Mereka berjanji untuk terus bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan semua orang di desa. Pak Tono berbicara di depan orang banyak. Kami berdua bersumpah untuk terus berjuang demi kesejahteraan desa ini. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Orang-orang pun bersorak, "Hidup Pak Tono dan Andi! Hidup desa kita!" Pak Tono dan Andi mulai menanam tanaman baru di ladang mereka, termasuk berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Mereka berharap dapat menghasilkan lebih banyak makanan untuk penduduk desa dan bahkan memasok ke pasar di kota terdekat. Andi sambil menanam benih berkata, Saya yakin tanaman-tanaman baru ini akan tumbuh subur dan memberi manfaat bagi kita semua. Beberapa bulan setelah perayaan, Raja mengunjungi desa lagi untuk melihat kemajuan yang telah dicapai oleh Pak Tono dan Andi. Ia sangat senang melihat perkembangan positif di desa itu. Raja pun sangat terkesan. Saya sangat bangga dengan kalian semua atas kerja keras dan dedikasi kalian. Desa ini telah menjadi contoh yang luar biasa bagi wilayah sekitarnya. Pak Tono, Andi, dan penduduk desa terus hidup dalam kebahagiaan dan kemakmuran. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Penduduk desa pun bersatu. Bersama-sama kita kuat. Kita akan menjaga kebersamaan dan kebahagiaan ini selamanya. Dengan semangat kerjasama dan kebaikan hati yang tak tergoyahkan, desa itu terus berkembang dan menjadi tempat yang indah untuk hidup bagi semua orang yang tinggal di sana. Dan begitulah kisah tentang wortel ajaib Pak Tono dan desa mereka berakhir dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.